Di sini kami akan mengerjakan pada aplikasi Zahir mengenai informasi dan transaksi pada PT Kreativa Semesta. Informasi perusahaannya itu seperti yang bisa dilihat di sini. Sekarang kita input ke dalam Zahir. Pertama kita buka aplikasi Zahirnya, lalu pilih membuat data baru. Masukkan nama informasi perusahaan seperti yang tertera pada kasus tadi. Di sini itu nama perusahaannya PT Kreativa Semesta. Lalu isi alamat perusahaannya. Lalu negaranya pilih Indonesia, kotanya Jakarta Selatan. Kode posnya 12730. Nomor teleponnya 02171966677. Di sini tidak ada informasi mengenai email atau website, jadi bisa kita lanjutkan. Di sini ada periode akuntansi disesuaikan dengan soal. Di sini itu kita periodenya 1 Januari sampai Desember 2020. Jangan sampai salah ya. Lalu klik lanjutkan. Ini bisa langsung dilanjutkan saja. Di sini ada konfirmasi akhir, karena jika langsung diproses itu nanti nggak akan bisa diedit lagi, jadi harus benar ya. Di sini kita udah benar, jadi langsung berproses. Jenis usahanya bisa dilihat di kasus kita. Itu kita tuh perusahaan perdagangan. Jadi kita pilih perdagangan umum, lalu kita lanjutkan. Pilih ya. Di sini ada setup mata uang fungsional. Mata uang yang kita gunakan itu adalah rupiah. Lalu kita lanjutkan. Di sini ada dolar, kita lanjutkan saja. Selesai. Selanjutnya kita akan input data pelanggan, pemasok, dan persediaan. Yang pertama akan kita input yaitu data customer. Sekarang kita kembali ke Zahir. Kita pilih modul data-data, pilih data nama alamat. Kita pilih add data, lalu isi data customer pertama dengan ID C001 dengan nama Abadi Teleshop. Alamatnya Jalan Kemuning nomor 12, Pamulang, Tangerang Selatan. Di
sini kita bisa pilih klik baru langsung ke customer yang kedua C002 dengan nama Suryapon. Alamatnya Jalan Kosambi nomor 145 Cirebon, kotanya Jawa Barat. Lalu kita klik baru lagi ke customer ketiga C003 dengan nama Klinik Pon. Alamatnya Jalan Tomang Raya nomor 17 di kota Jakarta Barat. Lalu kita klik baru lagi ke customer yang terakhir C004 dengan nama Makmur Pon dengan alamat Jalan Mampang Raya nomor 8, kotanya Jakarta Selatan. Lalu kita akan beralih ke data vendor. Kita bisa klik baru lagi. Tipenya diganti jadi vendor dengan kode ID T001 dengan nama PT Invidigo. Alamatnya Jalan Cipto nomor 90, Kota Batam. Kita klik baru lagi ke vendor kedua dengan V002. Nama perusahaannya PT Java Techno. Alamatnya Jalan Garuda nomor 89, Cakung, kotanya Jakarta Timur. Kita klik baru lagi untuk vendor ketiga V003 PT Permata Indah. Alamatnya Jalan Elang nomor 45 Bandung, kotanya Jawa Barat. Lalu kita klik baru lagi ke vendor yang keempat V004 PT Rancang Perdana dengan alamat Jalan Kemuning nomor 23, kotanya Jakarta Pusat. Kita baru lagi vendor yang terakhir yaitu 005 PT Opus Konvensindo. Alamatnya Jalan Pucung nomor 45,
Data Jakarta. Ini sudah selesai, jadi kita bisa klik rekam. Ini pilih ya. Lalu semua data-datanya sudah terinput. Bisa dicek saja sesuai dengan kasus yang ada. Lalu kita akan beralih ke, kita akan tutup dulu. Setelah mengisi data customer dan vendor tadi, selanjutnya kita akan mengedit akun-akun neraca dulu. Kita kembali ke sesuai dengan ini ya, sesuai dengan akun yang ada di neraca. Selanjutnya kita buka Zahir kembali. Kita pilih modul data rekening. Kita akan ubah piutang usaha jadi piutang dagang. Edit. Lalu selanjutnya persediaan. Kita edit dulu banknya, ganti jadi bank BCA. Kita rekam. Selanjutnya ke persediaan. Persediaan pertama kita ganti jadi persediaan handphone. Kita rekam. Persediaan yang kedua kita ganti jadi persediaan baterai. Rekam. Lalu persediaan yang ketiga kita ganti jadi persediaan casing. Kita rekam. Lalu persediaan yang keempat itu persediaan aksesoris. Kita rekam. Selanjutnya edit mesin dan peralatan jadi peralatan. Rekam. Lalu harta lain kita edit jadi perlengkapan. Jadi perlengkapan. Lalu rekam. Selanjutnya akumulasi penyusutan mesin dan peralatan diedit jadi akumulasi penyusutan peralatan. Lalu rekam. Akumulasi penyusutan harta lain diganti jadi penyusutan perlengkapan. Lalu rekam. KPN keluaran. KPN keluaran kita ganti jadi utang PPN.
lalu rekam. Selanjutnya utang pembiayaan kita ganti jadi sewa diterima di muka. Dengan klasifikasinya pendidikan diterima di muka, lalu rekam. Saham biasa diganti jadi saham. Ini penjualan kita ganti edit jadi penjualan handphone. Rekam. Yang kedua diganti jadi penjualan baterai. Rekam. Lalu yang ketiga penjualan casing. Rekam. Penjualan kita itu ada 4 ya, jadi satu lagi itu ada penjualan aksesoris. Ini akunnya kurang, jadi kita ganti dari beban iklan dan promosi, kita ganti jadi penjualan aksesoris dengan klasifikasi pendapatan. Penjualan aksesoris. Rekam. Empat berapa? Di sini beban iklan dan promosi kita edit jadi penjualan aksesoris dengan klasifikasi pendapatan usaha. Kodenya kita ganti 031. Lalu rekam. Selanjutnya kita edit harga pokok penjualan.
Yang pertama itu HPP handphone, lalu rekam. Oke, kita lanjut. Terus kita juga ubah harga pokok penjualan. Ini kan kita baru ubah harga pokok penjualan yang pertama, jadi kita lanjut ke harga pokok yang kedua, kita ubah jadi HPP baterai, lalu rekam. Selanjutnya yang ketiga kita ubah jadi HPP casing, lalu rekam. Ini akunnya kurang, kita ubah untuk HPP yang keempat kita tambah akun dengan nama akun harga pokok penjualan aksesoris. Lalu klik rekam. Sudah selesai, kita menyesuaikan akun-akunnya. Kita akan mengisi persediaan ini 1-10. Kita kembali ke Zahir, ke modul persediaan, data produk, pilih add data, kode barangnya kita isi B001 dengan nama baterai Samsung Galaxy W. Satuan dasarnya kita harus ubah dulu. Kita ntar aja ke handphone. Emang ini bukan unit semua? Enggak. Apa satuannya? Emang apa yang pieces? Baterai, handphone, Tapi handphone doang. ada yang itu nggak sih yang kemarin kita mau ganti jadi unit? Iya, handphone doang. Bukannya kita itu yang satuannya dulu ya, baru kelompok barang. Di urutannya iya satuan dulu. Di urutannya. Gimana cara bilangnya? Ya udah deh, lanjut aja deh. Kode barangnya kita isi B001 dengan nama baterai Samsung Galaxy W. Kelompok barangnya kita buat terlebih dahulu. Kita edit jadi baterai. Di sini harga pokoknya kita ubah jadi harga pokok baterai penjualan baterai persediaan baterai. Lalu kita buat baru. Lalu kita rekam. Ya. Lalu oke. Di sini kelompok barangnya baterai, mungkin ini lagi loading ya. Satuan dasarnya pieces. Lalu kita rekam.
kita add data lagi untuk produk kedua. B002 dengan deskripsi baterai Nokia. Kelompok barangnya ini sudah baterai, satuan dasarnya juga sudah fisis. Lalu kita langsung klik baru aja. Harga profil itu enggak. B003 dengan deskripsi baterai BlackBerry. Ini kelompok barangnya udah baterai, satuan dasar dan laporannya sudah fisis. Lalu kita klik baru lagi. B004 dengan deskripsi headset. Kelompok barangnya itu aksesoris, jadi kita edit lagi di produk 2. Kelompok barang aksesoris. Di sini akun-akunnya kita edit sesuai dengan kelompok barangnya, yaitu aksesoris. Lalu rekam ya, oke. Lalu buat baru. B005 charger. Ini kelompok barangnya udah benar, aksesoris, satuan dasarnya dan laporannya persis. Lalu kita klik rekam. Lalu selanjutnya itu ada kelompok barang handphone. Tapi handphone itu satuan dasarnya bukan pieces tapi unit, jadi kita akan ubah dulu. Kita kembali ke modul data-data, bagian satuan pengukuran, kita pilih add, kode satuannya unit, nama satuannya juga unit dasarnya di checklist, lalu klik rekam. Oke, kita tutup, kita kembali lagi ke modul persediaan. Selanjutnya ke modul persediaan, data produk, kita add data lagi. Kode barangnya H001 dengan deskripsi BlackBerry Curve. Kelompok barangnya itu handphone, kita edit dari produk ketiga. Kelompok barangnya handphone. Akun-akunnya juga kita sesuaikan. Harga pokok penjualan handphone, persediaan handphone. Lalu klik rekam ya. Satuan dasarnya bisa kita pilih
Satuan dasarnya bisa kita pilih unit. Lalu klik baru. H002 Sony Xperia Z Z. Satuan dasar dan laporannya unit. Kelompok barangnya udah handphone. Lalu kita klik baru. H003 dengan deskripsi Nokia Lumia. Satuan dasarnya unit, kelompok barangnya udah handphone. Lalu klik baru. H004 deskripsinya Samsung S3 mini. Deskripsinya udah handphone. Satuan dasar dan laporannya kita ubah jadi unit. Lalu klik baru. H005 deskripsinya casing Nokia. Kelompok barangnya casing, kita buat baru. Kode akunnya bisa diubah, disesuaikan. Juga pokok penjualan casing. Persediaan casing. Kita rekam. Satuan dasarnya udah benar, ini pieces. Lalu kita rekam. Di sini kita udah berhasil menginput data persediaan. Selanjutnya kita tutup. Selanjutnya, setelah menginput data persediaan, kita akan mengisi saldo awal. Saldo awalnya kita melihat dari data yang ada di sini, angka-angkanya. Lalu kita kembali ke Zahir. Kita pilih setting, saldo awal akun. Kas kecil, nominalnya 5 juta. Kasnya 30 juta. Bank BCA 150 juta. Piutang dagang 24 juta. Persediaan handphone 84.200.000. Baterai 4.325.000. Persediaan casing 500.000. Persediaan aksesoris 2.775.000. Lalu asuransi dibayar di muka 3.325.000. Selanjutnya peralatan 4 juta. Akumulasi penyusutan peralatan minus 703.125. Selanjutnya kendaraan
150 juta. Akumulasi penyusutan kendaraannya minus 15 juta. Selanjutnya utang usaha 85 juta. Lalu hutang komisi penjualan 8 juta 771 875. Selanjutnya utang gaji 18 juta 350.000. Modal disetor 230 juta. Laba ditahan 100 juta 300. Di sini dihasilkan 0, berarti udah balance. Lalu rekam. Selanjutnya kita akan mengisi saldo awal piutang sesuai dengan data di sini. Kita kembali ke Zahir, input melalui setting, saldo awal piutang usaha. Di sini kita klik baru, nama pelanggannya Abadi Teleshop, dengan nomor dengan tanggal 27 Desember 2019. Nomor invoice-nya INV strip 01. Nilai piutangnya 5.500.000. Dengan termin 2/10 N/30. Hari ini diskonnya 10, hari jatuh temponya 30, diskon awalnya 2. Lalu rekam. Membuat baru lagi dengan customer Surya Telepon. Tanggalnya 31 Desember 2019 dengan nomor invoice INV strip 02. Total piutangnya 7.500.000. Termin pembayaran 2/10 N/30. Lalu rekam. Customer ketiga Abadi Teleshop 31 Desember 2019. Nomor invoice-nya 03. Nilai piutangnya 2 juta. Dengan termin 2/10 N/30. Lalu rekam. Customer ketiga keempat Klinik Pon, tanggal 30 November 2019. Nomor invoice INV strip 04. Nilai utangnya 4 juta. Nilai piutangnya 4 juta. Termin pembayarannya 2/10 N/30. Lalu rekam. Selanjutnya customer kelima Makmur Pon,
tanggalnya 27 November 2019. INP 05, piutangnya 5 juta, lalu terminnya 2/10 N/30. Selanjutnya kita akan mengisi saldo awal hutang sesuai data yang ada di sini. Kita kembali ke Zahir, pilih setting, saldo awal utang usaha, kita buat baru. Pemasok pertama itu PT Invidigo, tanggal 20 Desember 2019, dengan nomor invoice INV-01, nilai utangnya 30 juta, terminnya 2/10 N/30. Lalu rekam, buat baru lagi, PT Java Tekno, tanggal 12 Desember 2019, dengan nomor invoice 02, total utangnya 25 juta, termin pembayarannya 2/10 N/30. Rekam. Lalu yang ketiga, PT Permata Indah, tanggal 1 November 2019, nomor invoice-nya INV-03, dengan total utang 15 juta. Terminnya 2/10 N/30. Lalu rekam. Selanjutnya buat baru lagi, PT Rancang Perdana, tanggal 15 November 2019, nomor invoice-nya INV-04, total utangnya 5 juta, terminnya 2/10 N/30. Rekam. Buat baru lagi yang terakhir, PT Fokus Konvensindo, tanggal 30 November 2019, nomor invoice-nya INV-05, nilai utangnya 10 juta, dengan termin pembayaran 2/10 N/30. Lalu rekam. Lalu udah selesai, lalu kita tutup. Selanjutnya kita akan mengisi saldo awal persediaan. Di sini ada data untuk saldo awal persediaannya. Selanjutnya kita kembali ke aplikasi Zahir. Kita pilih setting, saldo awal, lalu pilih saldo awal persediaan. Nah, ini kita klik buat baru. Pilih kode barang. Pilih baterai Samsung Galaxy W.
jumlahnya 40 dengan harga satuan 50.000. Selanjutnya untuk barang baterai Nokia, buat baru lagi, ada barangnya diisi baterai Nokia dengan jumlah 25, harga satuannya 45.000. Lalu klik rekam, kita klik baru lagi, baterai BlackBerry, jumlahnya 20, harga satuannya 60.000. Lalu klik rekam, selanjutnya headset, dengan jumlah 15, harga satuannya 125.000. Klik baru lagi, kita pilih kode barangnya charger dengan jumlah 12, harga satuannya 75.000. Lalu klik rekam, klik baru lagi, kode barangnya BlackBerry full, lalu stok awalnya itu 5 dengan harga satuan 1 juta. Lalu klik rekam, kita klik baru lagi dengan nama barang Sony Xperia Z dengan jumlah 10, harga satuannya 3 juta. Lalu klik rekam, kita klik baru lagi dengan kode barang Nokia Lumia, jumlahnya 6, harga pokoknya 1.200.000. Lalu klik rekam, kita buat baru lagi dengan kode barang Samsung S3 mini, jumlahnya 15, harga pokoknya 2.800.000. Lalu klik rekam, yang terakhir kita klik baru lagi dengan kode barang casing Nokia, stok awalnya 10, harga pokoknya 50.000. Lalu rekam, ini udah selesai, udah sesuai juga sama data yang di awal tadi. Lalu bisa kita tutup. Lihat ada data tetap berupa kendaraan dan peralatan. Di sini akan kita input ke dalam Zahir. Kita kembali ke aplikasi Zahir. Ini kita pilih di modul data-data, ke data harta tetap. Kita pilih add data. Kita masukkan namanya itu kendaraan Toyota Avanza namanya. Kelompok barangnya kita pilih kendaraan roda 4. Tanggal belinya itu 5 Januari 2019. Harga belinya 150 juta. Tidak ada nilai residu. Dengan masa manfaat 10 tahun. Lalu kita bisa langsung tambahkan baru lagi. Klik OK. Iya. Di sini nama barangnya komputer. Kelompok barangnya mesin dan peralatan. Tanggal belinya 1 April 2019. Dengan harga beli 4 juta.
dengan nilai residu 250.000. Lalu bisa kita klik rekam. Oke, iya. Nah, di sini sudah terinput ya. Sekarang bisa kita tutup. Sekarang kita masuk ke transaksi nomor 1. Di sini ada transaksi mengenai sewa dibayar di muka dengan bukti kas keluar. Ini dibayar kepada PT Properti Jaya dengan alamat yang tertera dengan jumlah 6 juta untuk pembayaran sewa gedung. Dia menggunakan saldo dari Bank BCA. Jadi selanjutnya kita ke Zahir. Karena tadi mengenai pembayaran sewa, maka kita bisa pilih modul kas dan bank, kas keluar, karena kita akan mengeluarkan uang, lalu klik baru. Di sini kita akuntasnya kas Bank BCA. Terus penerimanya itu adalah PT Properti Jaya. Kita karena PT Properti Jaya ini belum ada di data, jadi kita buat baru. Perusahaannya namanya PT Properti Jaya. Kodenya C005. Oh, ini tipenya sesuai yang di soal tadi itu other. Lalu ada data mengenai alamat. Alamatnya itu di Jalan Kemang Raya, nomor 23, Kebayoran Baru. Kotanya itu Jakarta Selatan. Di sini juga ada nomor telepon 021 719 7667. Lalu klik rekam. Iya. Lalu kita pilih PT Properti Jaya tersebut. Di sini pada tanggal 1 Januari 2020. Memonya bisa kita ubah jadi pengeluaran sewa gedung kantor 1 tahun. Di sini kita mulai ke alokasi dananya. Kita klik kodenya 2 kali. Di sini kita pilih akun sewa dibayar di muka. Oh, kita pilih sewa gedung kantor. Karena tidak ada akun sewa gedung kantor, maka kita akan ubah dari akun sewa dibayar di muka. Kita edit. Jadi sewa gedung kantor. Lalu kita klik rekam. Kita pilih akun ini dengan jumlah nilai 6 juta.
Kita klik tab, lalu arahkan ke sebesar ini. Nah, maka didapat jumlah yang akan kita keluarkan untuk sewa gedung itu 6 juta. Lalu bisa kita klik rekam. Lalu kita lanjut ke transaksi kedua. Di sini ada transaksi mengenai pembelian aktiva tetap kepada PT Jaya Elektronik. Yang dibeli itu adalah printer, ada laptop dan juga AC. Selanjutnya, ini adalah transaksi tunai, jadi jangan lupa kita kembali lagi ke Zahir, ke modul pembelian, pilih invoice pembelian, klik baru, klik tunai, lalu nama pemasoknya itu tadi PT Jaya Elektronik. Karena tidak ada, jadi kita buat baru. Dengan kode I006. Namanya PT Jaya Elektronik. Lalu bisa kita rekam. Tanggalnya itu 2 Januari 2020. Bisa kita klik 2 kali. Karena di soal tadi tidak ada kode barangnya, dan untuk menambahkan kode barang lagi itu nomor rekeningnya sudah full, jadi kita klik jasa, lalu kita tulis di sini deskripsi pesanannya itu printer HP inkjet. Kodenya peralatan, yang diterima itu 1 dengan harga 500.000. Ada pajaknya. Lalu selanjutnya kedua laptop Dell dengan kode barang peralatan. Diterimanya 1 dengan harga 4 juta. Ada pajaknya. Selanjutnya AC 1 PK.
kodenya tadi perawatan. Harganya 2 juta, diterimanya 1 dengan harga 2 juta. Dengan ada pajaknya, VAT, lalu tanggal pengirimannya juga diganti 2 Januari 2020. Di sini sudah selesai, jadi bisa kita rekam. Selanjutnya kita akan ke transaksi kedua. Transaksi ketiga. Di sini itu transaksi mengenai pembayaran piutang dengan giro mundur. Diketahui pada tanggal 3 Januari diterima giro untuk pembayaran piutang PT Abadi Teleshop sebesar 5.390.000 dengan yang jatuh tempo 30 Januari 2020. Oke, sekarang kita kembali ke Zahir. Kita pilih menu penjualan, pembayaran piutang, buat baru, ini bisa kita isi dari PT Abadi Teleshop dengan tanggal 3 Januari 2020. Memonya kita bisa ubah jadi penerimaan piutang. Lalu kita masuk ke alokasi dananya. Kita pilih di sini bisa kita pilih yang invoice 01 sesuai yang di soal. Lalu gironya di checklist karena pembayaran yang menggunakan giro. Lalu kita klik sebesar. Karena memangnya kehapus, kita isi lagi jadi penerimaan piutang, Abadi Teleshop. Ini udah selesai, kita bisa klik rekam. Nomor gironya sesuai yang ada di soal tadi itu BG 010025. Jatuh temponya 30 Januari 2020. Dari Bank BCA
lalu klik OK. Iya. Selanjutnya kita ke transaksi keempat. Ini merupakan transaksi pembayaran utang dari PT Invidigo sebesar 30 juta untuk faktur invoice 001 dari Bank BCA. Kita kembali ke Zahir, ke modul pembelian, pembayaran utang, klik baru, penerimanya PT Invidigo pada tanggal 4 Januari 2020. Memonya bisa kita edit jadi pembayaran utang. Kita masuk ke alokasi dananya. Ini invoice 01 dipilih. Dia akan otomatis, lalu kita klik sebesar. Lalu klik rekam. Selanjutnya, transaksi yang kelima merupakan penerimaan pendapatan bunga bank pada tanggal 4 Januari 2020 dari Bank BCA sebesar 2.500.000. Kita bisa kembali ke Zahir, ke menu kas dan bank, pilih kas masuk karena ini kan mendapatkan pendapatan bunga. Kita klik baru, akun karena ini kita terima dari Bank BCA, jadi kita buat baru di sini Bank BCA. Kita tipenya order, nama perusahaannya Bank BCA. Klik rekam. Kita pilih Bank BCA-nya. Tanggalnya itu 4 Januari 2020. Memonya bisa kita edit jadi penerimaan pendapatan bunga bank. Lalu alokasi dananya, kita cari akun pendapatan karena tidak ada pendapatan bunga bank, jadi di sini pendapatan lain kita edit jadi pendapatan bunga bank. Lalu klik rekam. Di sini jumlahnya itu 2.500.000. Kita klik ke sebesar. Nah, ini udah selesai untuk transaksi kelima. Lalu kita klik rekam.
Kita lanjut ke transaksi ke-6, yaitu penjualan barang secara kredit. Di sini pada tanggal 5 Januari dibayar secara cash dari Surya Phone dengan barang sebagai berikut. Sekarang kita akan input ke dalam Zahir. Kita pilih modul penjualan, invoice penjualan, buat baru. Nama pelanggannya itu Surya Phone. Tanggalnya 5 Januari 2020. Lalu ini dibayar secara tunai. Kita bisa pilih barang 7 kali. Baterai Samsung Galaxy W dikirim 5 dengan harga 130.000. Ada pajaknya. Lalu yang kedua itu Sony Xperia Z dikirim 3 dengan harga 4.500.000. Ada pajaknya. Lalu yang ketiga ada Samsung S3 mini dan dikirim 5 dengan harga 3.300.000. Ada pajaknya juga. Lalu yang keempat, baterai Nokia dikirim 6 dengan harga 100.000. Ada pajaknya. Lalu yang terakhir ada headset dikirim 8 dengan harga 150.000. Ada pajaknya juga. Di sini jangan lupa tanggal pengirimannya diisi sama seperti tanggal faktur, yaitu 5 Januari 2020. Di sini salesman-nya diisi, kita buat baru. Namanya Ahdan dengan jabatan marketing. Lalu klik rekam. Pilih Ahdan. Lalu ada biaya pengantaran, diisi di biaya lain-lain sebesar 100.000. Lalu klik segitiga di kanan ini. Kode akun untuk biaya pengantaran itu untuk penjualan itu masuk ke pendapatan lain. Di sini pendapatan lain tadi kita ubah jadi pendapatan bank. Jadi kita akan mengubah akun beban lain menjadi pendapatan lain. Kita edit. Klasifikasinya pendapatan lain. Namanya pendapatan lain.
kita bisa isi kodenya dengan nilai akhirnya, angka terakhirnya itu 031. Lalu kita rekam, lalu kita pilih pendapat nilainya. Ini sudah terubah ya, nama akun untuk biaya pemasaran itu pendapatan lain. Jadi kita lanjutkan. Di sini ada total pajaknya 3.245 dan total setelah pajaknya 35.795. Oke, ini sudah sesuai. Selanjutnya kita rekam. Selanjutnya masuk pada transaksi ke-7, yaitu bukti kas keluar. Masuk ke aplikasi Zahir. Lalu pilih modul kas dan bank, pilih kas keluar. Buat baru. Karena di sini jumlahnya itu kurang dari 1 juta, maka akun kasnya itu masuk ke kas kecil. Itu dilihat dari ketentuan pengeluaran kasnya ya. Untuk penerimanya yaitu Ahdan. Tanggal transaksi disesuaikan dengan soal, yaitu tanggal 7 Januari 2020. Untuk kode akunnya yaitu dengan cara mengganti akun beban internet. Tidak akun beban, karena di sini tidak ada akun beban bensin, parkir, dan tol, maka kita menggunakan beban bensin, parkir, dan tol. Nah, ini udah diubah ya. Tadi sebelumnya itu akun beban internet. Pilih lalu oke. Untuk nilainya yaitu sebesar 800.000. Lalu klik sebesar. Setelah itu klik rekam. Total. Nah, bisa dilihat hasil dari transaksi yang tadi. Selanjutnya itu ada transaksi ke-8. Klik tutup. Selanjutnya yaitu transaksi ke-8 berupa faktur penjualan. Maka masuk ke aplikasi Zahir, pilih modul penjualan, lalu pilih invoice penjualan. Klik baru. Isi nama pelanggan, Abadi Teleshop. Lalu untuk tanggal faktur sesuaikan dengan soal, yaitu tanggal 8 Januari 2020. Karena ini transaksi berupa jasa, maka jangan lupa diklik jasa di bagian kanan, dan juga ini transaksi tunai, maka klik tunai. Lalu untuk deskripsi pesanan isi servis handphone. Untuk kode akunnya yaitu pendapatan jasa servis. Tapi karena di sini di data rekening itu tidak ada akun pendapatan jasa servis, maka kita edit akun beban staf dan perizinan, kita edit. Untuk klasifikasinya pendapatan usaha. Untuk kode akun kita ganti 41.000.221. Untuk namanya itu pendapatan jasa servis. Klik rekam. Pilih oke. Lalu untuk dikirimnya itu sebesar 8 dengan harga 500.000. Maka totalnya akan otomatis yaitu sebesar 4 juta. Jangan lupa pajak. Klik kanan. Pilih value added tax. Oke. Klik tab. Lalu yang kedua yaitu pemasangan casing. Isi deskripsi pesanan pemasangan casing.
Untuk kode akunnya itu pendapatan jasa pemasangan casing. Karena akun tersebut tidak ada, maka kita edit lagi akun beban jasa bank. Beban jasa bank kita edit. Untuk klasifikasinya yaitu pendapatan usaha. Kode akunnya kita ganti belakang itu jadi 22. Untuk nama akunnya yaitu pendapatan jasa pemasangan casing. Sesuaikan dengan soal ya. Tekan. Oke. Lalu untuk dikirimnya yaitu 5. Harganya sebesar 500.000. Eh 100.000, mohon maaf salah, harganya itu sebesar 100.000. Totalnya akan otomatis dan jangan lupa pajaknya. Klik kanan, pilih VAT. Oke. Lalu di sini ada biaya pengiriman. Untuk biaya pengiriman yaitu sebesar 50.000. Pilih kode akunnya. Isi kode akunnya pendapatan lain. Oke. Lalu lanjutkan. Tab. Total pajak sebesar 450.000. Total setelah pajaknya 5 juta. Nah, untuk tanggal pengiriman jangan lupa disesuaikan dengan transaksi soal tanggal soal yaitu 8 Januari 2020. Nah, kita bisa lihat soalnya sama, yaitu biaya pengiriman 50.000, total pajak sebesar 450.000, total setelah pajak 5 juta, dan saldonya 5 juta. Kembali ke aplikasi Zahir, lalu kita klik rekam. Selanjutnya untuk transaksi ke-9 yaitu berupa bukti kas masuk. Masuk ke aplikasi Zahir, kita pilih akun modul kas dan bank, lalu kas masuk, buat baru. Nah, karena ini nominalnya lebih dari 1 juta atau sebesar 150 juta, maka akun kasnya menggunakan Bank BCA. Nah, untuk diterimanya yaitu dari Ibu Endah. Karena tidak ada, kita buat baru. Yaitu tipenya itu other. Namanya itu Ibu Endah. Rekam. Nah, kita pilih Ibu Endah. Oke. Lalu untuk kode akunnya tanggal, jangan lupa tanggal kita sesuaikan dengan transaksi itu tanggal 9 Januari 2020. Lalu kode akunnya
kita pilih akun modal di setor. Nama kode akunnya itu 3. Oke. Untuk nilainya yaitu sebesar 150 juta. Jangan lupa klik sebesar. Untuk memonya kita bisa ganti dengan penerimaan setoran modal. Setoran modal. Ibu Endah. Lalu kita klik rekam. Batal. Nah, ini hasil dari transaksi yang nomor 9 tadi. Selanjutnya yaitu transaksi ke-10. Yaitu ini merupakan invoice pembelian. Maka kita masuk ke aplikasi Zahir, lalu pilih modul pembelian. Lalu invoice pembelian. Buat baru. Untuk nama pemasoknya yaitu PT Java Techno. Pilih PT Java Techno, oke. Jangan lupa tanggal kita sesuaikan dengan yang ada di transaksi, yaitu tanggal 10 Januari 2020. Karena ini merupakan transaksi tunai, maka kita checklist tunai di bagian pojok kanan atas. Dan ini transaksi merupakan transaksi pembelian barang, maka untuk jasanya kita tidak checklist. Lalu kita isi nomor barang sesuai soal, yaitu yang pertama itu barang BlackBerry Curve dengan nomor barang itu H, kode akun barangnya H01, lalu oke. Untuk diterimanya yaitu sebesar 4 dengan harga satuannya 1 juta. Lalu ini terdapat pajak, maka kita klik kanan, pilih pajak VAT, oke. Lanjut yang kedua itu untuk barang Nokia Lumia dengan nomor kode akun H-003, oke. Untuk diterimanya yaitu sebesar 5 dengan harga 800.000. Jangan lupa pajaknya isi. Lalu yang ketiga untuk barang charger kode akun B005. Oke, diterimanya sebesar 8 pieces. Untuk harganya 75.000. Jangan lupa pajaknya isi, ke kanan, set, oke. Lalu di soal itu terdapat biaya pengiriman yaitu sebesar 100.000, maka kita isi biaya pengirimannya di biaya lain-lain 100.000. Arahkan kursor ke biaya lain-lain lalu isi sebesar 100.000. Nah, lalu klik bagian biru yang pojok. Kita pilih akunnya itu, kita cek apakah sudah terisi beban pengiriman atau belum. Nah, ini sudah sesuai yaitu beban pengiriman, lalu lanjutkan. Tab. Nah, maka total pajaknya itu sebesar 860.000 dan total setelah pajaknya itu sebesar 9.560.000. Itu sudah sesuai dengan soal. Kita lihat sudah sama. Ini di soal kesalahan ya, teman-teman. Harus itu 9.560.000. Lalu kembali ke Zahir. Klik. Jangan lupa tanggal pengirimannya kita sesuaikan dengan tanggal transaksi. Yaitu tanggal 10 Januari 2020. Oke, lalu klik rekam. Data. Nah, inilah hasil dari transaksi yang tadi kita buat. Selanjutnya kita akan melakukan transaksi yang ke-11, yaitu ini berupa faktur penjualan. Maka masuk ke buka Zahir dulu, kita masuk ke modul penjualan, lalu pilih invoice penjualan, buat baru.
Untuk nama pelanggannya, kita pilih Abadi Teleshop. Tanggal faktur jangan lupa kita sesuaikan dengan soal, yaitu tanggal 17 Januari 2020. Karena ini merupakan transaksi penjualan barang, maka jasanya kita tidak checklist. Nah, ini terminnya juga tunai atau cash, maka di checklist di bagian pojok kanan atas. Nah, untuk barangnya kita isi casing Nokia dengan kode barang H005. Nokia, oke. Dikirimnya itu sebesar 4 dengan harga satuannya 100.000. Maka totalnya 400.000. Jangan lupa pajaknya di kanan, pilih tab. Oke, selanjutnya di barang kedua yaitu baterai BlackBerry dengan kodenya B003. Oke. Untuk dikirimnya sebesar 5 pieces dengan harga satuan 120.000. Jangan lupa ada pajaknya. Pilih tab. Oke, karena di sini tidak ada biaya pengantaran, maka langsung saja kita klik rekam. Oh ya, jangan lupa tanggal pengirimannya disesuaikan dengan tanggal yang ada di transaksi, yaitu tanggal 17 Januari 2020. Lalu klik rekam. Maka akan muncul transaksi yang tadi telah kita buat. Selanjutnya yaitu transaksi ke-12 mengenai penyesuaian barang rusak. Maka kita masuk ke aplikasi Zahir, lalu pilih modul persediaan, pilih pemakaian atau penyesuaian barang, kita klik baru, isi data. Untuk tanggalnya kita sesuaikan dengan soal, yaitu tanggal 20 Januari 2020. Lalu kodenya jangan lupa kita isi. Karena di sini di soal menggunakan akun kita isi barangnya dulu. Untuk yang pertama itu yaitu casing Nokia. Karena ini yang dikembalikan sebesar 2, maka jumlahnya kita tulis minus 2. Lalu untuk akunnya kita menggunakan akun kerusakan dan kegagalan material. Itu menyesuaikan dengan soal. Tapi karena di data rekening yang kita miliki itu tidak ada akun kerusakan dan kegagalan material, maka kita menggunakan akun penyesuaian persediaan. Kita ganti menjadi kerusakan dan kegagalan material. Penyesuaian persediaan kita edit menjadi akun kerusakan dan kegagalan material. Lalu rekam. Lalu yang kedua itu pengembalian untuk barang baterai Samsung. Baterai Samsung itu yang dikembalikan sebesar 10, maka minus 10. Untuk kode akunnya sama, kode akun kerusakan dan kegagalan material, nomor akun 5. Oke. Lalu tab. Nah, maka setelah seperti ini baru kita bisa klik rekam. Nah, ini dia transaksi yang tadi telah kita buat.
lalu tutup. Selanjutnya yaitu transaksi ke-13 berupa jurnal voucher. Maka kita masuk ke aplikasi Zahir, kita pilih penjualan, pilih piutang usaha, lalu kita pilih klinik font, perincian. Nah, kita pilih invoice yang 04 itu, kita pilih one off. Nah, di sini kita isi data sesuai soal. Untuk refnya itu di soal yaitu GJ 0001. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 24 Januari 2020. Untuk keterangannya penghapusan piutang usaha. Lalu untuk nilainya yaitu sebesar 2 juta. Untuk akunnya, untuk akun penghapusan piutang, kita isi akun kerugian piutang usaha. Karena di sini tidak ada akun kerugian piutang usaha, maka kita edit akun cadangan kerugian piutang. Edit. Untuk klasifikasinya itu beban atas pendapatan. Untuk nomor akunnya yaitu 525200 10. Lalu untuk namanya yaitu kita ganti menjadi kerugian piutang usaha. Lalu klik account dari kerugian piutang usaha. Nah, maka seperti ini. Kalau sudah kita isi data, maka kita klik rekam. Nah, lalu kita klik tutup. Nah, itu merupakan cara untuk mengisi transaksi nomor 13. Selanjutnya, transaksi 14 yaitu pencairan giro pada tanggal 30 Januari 2020 yang diterima pada 3 Januari 2020 dari PT Abadi Teleshop. Selanjutnya kita kembali ke Zahir. Transaksi tersebut itu masuk ke dalam modul kas dan bank. Pilih giro masuk. Klik giro cair. Klik dulu invoice-nya, lalu klik giro cair. Di sini sudah tertera jumlah dan diskonnya. Lalu bisa kita rekam. Selanjutnya kita ke transaksi nomor 15 yaitu alokasi sewa per bulan. Ini ada bukti memorial pembebanan biaya sewa kantor sebesar 500.000 untuk bulan Januari 2020 yang telah dibayar pada awal periode untuk 12 bulan dari perusahaan Permana Properti Jaya. Selanjutnya kita pilih modul buku besar.
Kita pilih transaksi jurnal umum, pilih buat baru. Di sini kita isi tanggalnya itu 31 Januari 2020. Keterangannya itu pembebanan biaya sewa kantor. Lalu kita klik 2 kali pada kolom kode. Di sini kita ke akun beban. Beban sewa. Seharusnya ini beban sewa gedung kantor, tapi karena di sini belum ada dan ada beban sewa kantor, maka beban sewa kantor akan kita edit menjadi beban sewa gedung kantor. Lalu rekam. Nominalnya itu di debit sebesar 500.000. Lalu ini kodenya diklik 2 kali lagi. Kita pilih sewa gedung kantor dibayar di muka. Di sini ada akun sewa gedung kantor, tapi karena kalimatnya kurang tepat, saya edit. Jadi sewa gedung kantor dibayar di muka. Lalu rekam. Di kredit sebesar 500.000. Sampai sini sudah selesai, maka bisa kita rekam. Kita sudah sampai pada transaksi terakhir pada bulan Januari, maka kita akan melakukan tutup buku bulan Januari. Langkah pertama kita bisa pilih tutup buku akhir bulan. Di sini revaluasi valuta asing kita unchecklist karena kita tidak memakai dolar. Lalu kita klik proses. Di sini tutup buku akhir bulan sudah selesai dilakukan. Maka pengerjaan kita untuk PT Kreativa ini sudah selesai. Setelah tutup buku, jika ingin melihat laporan yang di tahun setelah tutup
buku. Jika ingin melihat hasil laporan pada bulan Januari, maka kita bisa ke modul laporan. Kita pilih neraca standar. Karena udah tutup buku, jadi di sini periodenya dia otomatis Februari. Ini kita ubah aja ke Januari. Lalu klik OK. Nah, ini dia neraca dari bulan Januari PT Kreativa. Total hartanya itu 576.358.750. Lalu total kewajibannya 576.358.750, sama seperti total hartanya, jadi balance. Lalu kita close. Kita lihat laba rugi standar. Di sini bulannya kita ganti bulan Januari, hingganya Januari juga. Lalu klik OK. Ini dia laba rugi PT Kreativa Semesta pada bulan Januari. Di sini dapat dilihat laba atau rugi bersihnya itu sebesar 10.141.875. Terus selanjutnya kita buka ke buku besar. Kita pilih daftar jurnal semua transaksi. Kita ketik hingganya itu darinya itu tanggal 1 bulan 1 2020 hingga 31 Januari 2020. Oke. Ini dia transaksi di bulan Januari. Selesai. Lalu bisa kita close. Sekian penginputan transaksi PT Kreativa Semesta pada software Zahir. Sampai sini, terima kasih.